Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan saya, Ibu Muklis Sembadaning Tias MPD, dalam mata pelajaran matematika. Dan yang akan kita bahas hari ini adalah tentang statistika, ukuran pemusatan data, dengan materi median dan modus untuk data tunggal dan kelompok. Sebelum kita melanjutkan materi lebih jauh, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Terima kasih. Langsung saja anak-anak, hari ini kita akan mulai pembahasannya. Sebagai pengantar untuk statistika, untuk ukuran pemusatan data, pengertiannya adalah dari setiap kumpulan data terdapat 3 ukuran atau 3 nilai statistik yang dapat mewakili data tersebut, yaitu rataan atau mean, yang kedua adalah median, dan yang ketiga adalah modus. Ketiga nilai tersebut dikenal sebagai ukuran pemusatan data atau ukuran tendensi sentral. Kenapa disebut seperti itu? Karena untuk mean, median, dan modus cenderung memiliki nilai yang sama. Jadi untuk ukuran pemusatan data ada 3, yaitu rataan hitung atau mean, yang kedua adalah median, yang ketiga adalah modus. Rataan hitung atau mean sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah tentang median dan modus. Kita mulai dengan median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah tersusun secara teratur. Jadi data nanti kita urutkan dari nilai yang terkecil menuju nilai yang terbesar. Median itu membagi data menjadi 2 bagian yang sama besar, sehingga median juga disebut sebagai ukuran letak. Jadi, posisi tengah dari seperangkat data sebanyak n itu adalah jumlah atau banyaknya data yang telah terurut, terletak pada posisi n ditambahkan 1 dibagi 2. Nanti ada 2 jenis ketika data itu adalah data tunggal. Jika jumlah data itu ganjil dan jika data itu berjumlah genap. Jika data berjumlah ganjil atau n ganjil, maka mediannya adalah terletak di posisi tengah data tersebut. Dan bagaimana jika n-nya genap? Maka median terletak di antara 2 data yang ada di tengah dan dibagi menjadi 2. Median data tunggal. Contoh untuk median data tunggal. Di sini saya akan berikan 2 contoh data. Yang pertama ada 7, 5, 8, 6, 9, 7, dan 10. Di sini ada 7 data yang berjumlah ganjil. Bagaimana cara pengerjaannya? Cara pengerjaannya adalah kita urutkan dulu data tersebut mulai dari yang terkecil menuju yang terbesar. Kita mulai dari 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8, kemudian 9, dan 10. Bagaimana kita mencari letak mediannya itu? Letak median adalah banyaknya data ditambahkan 1 dibagi dengan 2. Tadi sudah saya sebutkan, di sini data ada 7. Berarti penyelesaiannya adalah 7 ditambahkan 1 dibagi 2. 7 ditambahkan 1 adalah 8 dibagi 2 hasilnya 4. 4 itu bukan hasil dari mediannya, tetapi menyatakan data itu terletak di data yang keempat. Setelah kita urutkan, data keempat dari data yang disajikan adalah 7. Berarti nilai median untuk data di atas adalah 7. Itu adalah contoh ketika median data tunggal untuk yang ganjil. Bagaimana dengan data yang genap? Kita berikan contoh yang kedua. Datanya kita mulai dari 6, 7, 8, 9, dan 10. Di sini ada 6 data.
letak mediannya adalah banyaknya data ditambahkan 1 dibagi dengan 2. Berarti 6 ditambah 1 dibagi 2. Data itu menjadi 7/2, hasilnya adalah 3,5. Median data dari ketiga menjadi setengah, karena di sini tadi ada setengah, dikalikan data keempat dikurangi data ketiga. Mediannya adalah data ketiga, di sini nilainya adalah 7. Ditambahkan setengah, dikalikan 8 dikurangi 7, hasilnya adalah 7 ditambahkan setengah menjadi 7,5. Itu adalah contoh data tunggal untuk median. Yang kedua adalah median data kelompok. Rumus median data kelompok adalah median sama dengan tepi bawah kelas median ditambahkan setengah dari banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi yang diketahui dikalikan dengan interval atau panjang kelas. Di sini dihadirkan rumus. Kemudian keterangannya adalah di sini MD adalah median data kelompok. Kemudian di sini ada LME adalah batas bawah kelas median. Kemudian N adalah jumlah frekuensi. Kemudian sigma F atau frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian ada FM atau frekuensi kelas median tersebut. Dan I adalah interval kelas median. Dari rumus tersebut kita coba mengerjakan contoh data kelompok untuk kelas median. Di sini dihadirkan data dalam bentuk kelompok. Tentukan median data pada tabel berikut. Ada 7 kelas dimulai dari 20 sampai 29, frekuensinya 4, 30 sampai 39 frekuensinya 7, 40 sampai 49 frekuensinya 8, 50 sampai 59 frekuensinya 12, 60 sampai 69 frekuensinya 9, 70 sampai 79 frekuensinya 8, 80 sampai 89 frekuensinya 2. Jadi jumlah data frekuensi dari data kelompok ini adalah 50. Pertanyaannya adalah menentukan median. Langkah pertama adalah kita mencari letak mediannya dulu. Banyaknya data dibagi 2. Kemudian dihasilkan 50 dibagi 2, hasilnya adalah 25. 25 itu letaknya di mana? Kita coba mencari frekuensi kumulatifnya dulu. Frekuensi kumulatif kita dapatkan dari frekuensi. Kelas pertama ada 4 ditambahkan 7 hasilnya menjadi 11. 11 ditambahkan 8 menjadi 19. 19 tambahkan 12 menjadi 31. 31 ditambahkan 9 menjadi 40. 40 ditambahkan 8 menjadi 48. 48 ditambahkan 2 menjadi 50. Letak kelas median ada di baris keempat karena 25 terletak antara 20 sampai 31. Kemudian kita tentukan batas bawahnya. Batas bawah kelas median kita dapatkan dari tepi bawah kelas median dikurangi dengan 50. Di sini 50 dikurangi 0,5 menjadi 49,5. Kemudian kita cari frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kalau di sini frekuensinya adalah 12, maka frekuensi kumulatif sebelum kelas median di sini adalah 19. Kemudian frekuensinya sendiri di sini ada 12. Kemudian panjang interval antara 20 sampai 29 itu 10. Setelah kita dapatkan apa yang kita ketahui, kita masukkan ke dalam rumus. Maka median sama dengan tepi bawah kelas median ditambahkan setengah dari banyaknya kelas median dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi frekuensi yang diketahui dikalikan interval kelas. Maka median sama dengan 49,5 ditambahkan setengah dari 50
dikurangi 19 dibagi 12 dikalikan 10. Menjadi mediannya 49,5 ditambahkan 25 dikurangi 19 dibagi 12 dikalikan 10. Maka median data kelompok dari soal tersebut adalah 54,5. Yang kedua adalah tentang modus. Lanjutan dari median adalah modus. Modus adalah nilai atau data yang sering muncul. Modus digunakan untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa. Serangkaian data mungkin memiliki 2 modus, memiliki 3 ataupun lebih. Modus data tunggal. Kita berikan modus dari rangkaian data. Yang pertama 7, 5, 8, 6, 9, 7, dan 10. Dari contoh soal ini kita urutkan dulu. Ada 5, 6, 7, 7, 8, 9, dan 10. Dari data ini yang memiliki frekuensi yang sering muncul adalah 7. Maka kesimpulannya modus dari soal tersebut adalah 7. Contoh yang kedua untuk data tunggal adalah 7, 8, 6, 9, 7, 10, 6, dan 5. Kita urutkan dulu dari yang terkecil. 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, dan 10. Di sini ada 2 angka yang sering muncul. 6-nya frekuensinya ada 2, 7 juga memiliki 2 frekuensi. Maka di sini nilai yang sering muncul atau modusnya adalah 6 dan 7. Itu untuk data tunggal. Kemudian untuk data kelompok berbeda. Rumus modus untuk data kelompok adalah modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambahkan dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya dibagi dengan selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya ditambahkan selisih kelas modus dengan frekuensi sesudahnya dikalikan dengan panjang interval kelas. Keterangannya di sini adalah LMO disebut sebagai tepi bawah kelas modus, D1 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya, dan I adalah interval kelas. Contoh modus pada data kelompok. Dengan soal yang sama pada median tadi, kita coba cari modus pada data berikut. Sama, di sini ada 7 interval kelas, yaitu 20 sampai 29 dengan frekuensi 4, 30 sampai 39 dengan frekuensi 7, 40 sampai 49 dengan frekuensi 8, 50 sampai 59 dengan frekuensi 12, 60 sampai 69 dengan frekuensi 9, 70 sampai 79 dengan frekuensi 8, 80 sampai 89 dengan frekuensi 2. Jadi jumlah frekuensinya adalah 50. Kita lihat dari data ini. Di sini frekuensi yang sering muncul adalah di angka 12 atau di baris keempat atau di kelas keempat. Dari sini nanti kita bisa mencari tepi bawah, kemudian D1 dan D2. Tepi bawahnya adalah sama 50 dikurangi dengan 0,5 menjadi 49,5. D1 12 dikurangi 8 menjadi 4 dan D2 12 dikurangi 9 menjadi 7. Panjang interval kelasnya sama yaitu 10. Kemudian setelah kita mendapatkan apa yang diketahui, kita masukkan ke dalam rumus. Modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambahkan D1 dibagi dengan D1 ditambah D2 dikalikan panjang interval kelas.
maka modus sama dengan 49,5 ditambah 4 dibagi 4 ditambah 3 dikalikan dengan 10. Maka modusnya hasilnya adalah 55,21. Demikian penjelasan materi kali ini tentang median dan modus untuk data tunggal dan data kelompok. Jangan pernah menganggap matematika itu sulit. Ketika kalian menganggap matematika sulit, maka mari kita belajar matematika yang bersama dengan cara yang menyenangkan. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.